Coba saya tuh sedih loh kalau anak kita digituin sama orang. Kamu mau nggak? Jadi jangan hanya karena anak rakyat biasa terus para pejabatnya biasa saja sikapnya. Kalau anak kita, anak kepala dinas pendidikan yang kena, anak kepala bidang yang kena, kepala seksinya kena, mana dianiaya loh, orang meninggal. Saya tuh sedih loh. Ini anak-anak loh. Halo guys, kembali bersama Era Baru. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Detik-detik Kang Deddy Mulyadi merasa geram karena ada orang tua yang mengadu bahwa anaknya menjadi korban sampai wafat karena ulah perundungan. Diduga sang pelaku bebas tanpa beban guys. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Alhamdulillah. Ya keluarga Jadi almarhum. Ini bapaknya, ini ibunya. bibi mbaknya yang ngurus. Bentar dulu, anaknya selama ini tinggal di mana? Tinggal di bawah sama saya. Yang ngurusin kakak, Bapaknya, ibunya kemana? ibu saya asli. udah nggak ada. Bukan, anaknya itu kan punya ibu. Ibunya di mana? Udah pisah. Oh, ibunya di mana pertanyaannya? Ciasem. Oh, tetapi rumahnya tidak bareng. Udah nikah lagi ibunya. Udah Jadi ikutlah sama bapak. Bapaknya belum nikah lagi. belum. Umur berapa? Sekarang Bukan, waktu kejadian umur berapa? anak udah 8 tahun. 8 kelas Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Namanya tuh yang diberita tuh namanya Albi. Aldi. Itu di sekolahnya suka berkelahi nggak? Enggak Pernah. pernah. Terus kalau kejadiannya awalnya gimana? Kalau kejadian awal nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Keterangan dari gurunya? Kalau keterangan dari guru, ya guru juga nggak tahu. Ada yang laporan tapi kayaknya nggak sampai gitu. Yang tahu tuh kan Itu di dalam kelas, di luar kelas jam istirahat. jam istirahat. Tapi masih di area sekolah. Masih di area sekolah. Masih di area sekolah, di luar kelas. Mm-mm. Anaknya diledekin atau awalnya gimana? Kayaknya mah dipalakin, dimintain uang. Sudah ada jeger di sekolahnya. Yang nggak tahu juga sih. Dipintain uang sama Sama kakak kelasnya yang kelas 5. yang menganiaya ini, yang bully ini. 3 orang. Oh, dipintain duit. Nggak ngasih. Ya kalau ada mungkin dikasih, kalau nggak ada ya yang nggak tahu diapain. Waktu itu dia nggak ada. Waktu dipintain duit. Kayaknya mah nggak ada. Nggak punya. Udah habis buat jajan kayaknya mah. Tapi paginya ketemu sama bapak belum sekolah? Paginya enggak. Enggak. Enggak satu rumah dengan bapak. Kalau pagi sama teteh. Oh. Kalau malam habis pulang ngaji baru sama saya. Kalau pagi sama teteh. Bapak kerja apa? Bapak Akang teh kerja naon, gawe naon. guru harian lepas Di harita keur gawe di mana? Waktu itu. di penggilingan padi. Oh, digawe di penggilingan padi saha? Kakang, Kakak. saudara. Harita isuk-isuk budak keur mangkat ka sekolah ke apa? Nah, itu ke ibu ke izin heula teh ke teteh. Izin waktu hari Sabtu tanggal berapa 16. Kejadiannya tanggal berapa? Kalau kata teman-temannya yang sekarang jadi saksi itu ya, kejadiannya yang saya dipukulin tuh waktu hari Senin tanggal 13-an kayaknya. Hari Senin. Sabtu tanggal 16. Ah, Kalau Senin berarti Tanggal 15, 14, 12, 13. ya 13-an. 12, 11. Tuh, kejadiannya waktu ini hari Senin. Hari Senin. Iya. Tuh pas Jumat, hari Sabtu. Kamis, Rebo, Selasa, Senin. Berarti tanggal 10. Bapak meninggal. Tuh, iya kayaknya mah soalnya Gracio ngomongnya dina Senin sih. Oh. Tanggal pira-piranya kan beli. Hari Senin teh ke sekolah biasa. Biasa. Izin. Tidak dalam keadaan luka. Enggak. Aman. Heeh. Artinya sehat. Sehat. Izin biasa ke sekolah. Iya. Terus waktu Ya. hari Senin pulangnya ngadu nggak? Nggak pernah ngadu, dia nggak pernah ngeluh. Soalnya kalau setiap ini kan saya yang mandiin, masih saya suapin. Kalau umpama ada memar-memar kan Hari Senin dimandiin pulang sekolah. enggak.
kebetulan udah berapa hari itu saya ajarin Ujang kan sekarang sekolahnya udah kelas 3, udah gede, belajar ya mandi sendiri, pakai sabun, gosok-gosok. Oh iya mah. Biasanya kan saya jadi tidak sempat ibu mandiin, jadi akhirnya ibu tidak tahu kondisi. Iya, cuman pas hari Sabtunya. Nah, hari Selasa normal sekolah. Iya masih sekolah. Tidak ada keluhan sakit. Enggak. Hari Rabu Masih sekolah. tidak ada keluhan sakit. Enggak. Hari Kamis Masih sekolah. tidak ada keluhan sakit. Iya. Jumat Masih. tidak ada keluhan sakit. Iya. Pas hari Sabtu. Pagi-pagi izin dia sama saya. Mama, Ujang izin ya katanya nggak sekolah. Kenapa Ujang nggak mau sekolah? Alasannya ngantuk. Padahal mungkin dia sudah trauma. Iya. Saya bilang, Jang, kalau ngantuk mah dibawa mandi aja, nanti hilang. Oh, emang gitu, Mai? Iya. Iya. Katanya. Kan biasanya ya kalau ngantuk dibawa mandi hilang. Jadi si anak itu nurut, Mandi. Pak. Mandi, tetap berangkat sekolah. Tuh. Cuman yang nggak biasa tidur siang, tuh itu tidur siang. Pulang sekolah tuh tidur siang. Oh, pulang siang ke sekolah pulang tidur dulu. Habis pulang sekolah tuh tidur siang. Kan biasanya dia nggak pernah tidur siang. Kalau habis pulang sekolah langsung habis makan ya langsung dia pergi bikin, kalau nggak main bola bikin layangan dari sapu lidi. Artinya mandiri lah anaknya. Iya, itu mah tidur siang dari jam 12 sampai jam 4 Tidur. Iya, itu yang nggak biasanya teh. Saya nanya kan, Jang, biasanya nggak pernah tidur siang, ini kok tidur siang? Jang, kenapa sakit? Enggak, katanya. Kalau ditanya enggak terus. Oh. Tuh udah dari Sabtu, hari Minggu. Kan itu hari Sabtu. Iya. Tidur siang itu. Terus Hari Minggu sama Senin ada dia muntah, asal makan muntah, minum muntah. Saya bilang Ujang muntah-muntah terus, kenapa? Ini mah katanya kalau ditanya kan bisa jatuh enggak, takutnya kecetit. Saya urut ya, jangan diurut mah katanya, disembur katanya, minta disembur, didoain teh. Ya udah disembur, diurut 2 kali ya. Muntahnya teh rada mending, periksa aja mah katanya ke bidan, sekalian periksa ke bidan. Udah boleh ngurut, udah boleh periksa ke bidan. Muntahnya sembuh, cuman timbulnya ngantuk si anak ini. Oh. Nggak bangun-bangun, siang malam tidur terus. Itu berhari-hari. Iya, sampai mau dibawa ke rumah sakit. Oke, tuh. berarti hari Minggu masih kawannya tidur ngantuk. Hari Sabtu Ya kan hari Sabtu kan tidur siang. Hari Minggu muntah, hari muntah. Senin Hari Senin muntah. Hari Selasa Tuh, udah ngantuk habis. ibu nggak cepat dibawa ke rumah sakit. Kan tadinya ke bidan dulu. Kata ini kan saya kan taunya takut dari reaksi obat dia tidur terus tuh ya. Kata bidan gimana? Nggak ngomong apa-apa sih, Ya, cuman bidan bukan ahlinya. ya dia Ini problem di desa ya. Ini harus segera dibenahi manajemen pengelolaan kesehatan di desa di Jawa Barat. Itu banyak orang yang mengalami keluhan sakit dibawanya ke bidan. Bidan kan nggak bisa mendiagnosa. Di bidan itu untuk kandungan. Ini kan kebiasaan. Kalau dibawa ke bidan, Iya, biasanya sama dia bidannya dikasih obat. dikasih. Kasih obat apa? Kasih obat botol, sirup sama yang digeprek. Obatnya obat penurun panas, Iya, penghilang sama- rasa mual, Sama ini penghilang puyeng rasa sakit, katanya. puyeng. Iya. Tapi bidannya nggak diagnosa dulu. Enggak, cuman dikasih obat. Itu bidan cara ngediagnosanya gimana? Memastikan bahwa dia itu sakit apa? Enggak, cuman sayanya kan ini Bu, saya bilang saya Ya hari ini Bu, kalau kita ke dokter nih kan kita Iya. diperiksa nih Heeh. tekanan darahnya, denyut nadinya, ya kan? Kadar itu diperiksanya gimana sama bidan? Kata bidan, ini mah katanya udah apa sih, kekurangan cairan katanya, sama ininya katanya sariawan, harus diinfus. Saya bilang Bu jangan diinfus deh, belum punya duit. Saya bilang ya minta obatnya aja yang bagus, nanti kalau besok-besok punya duit baru diinfus di rumah. Ibu nggak punya kartu ya, BPJS? Enggak, Anak itu nggak ada BPJS ini? enggak. Terus setelah dari bidan tuh Pak, saya manggil Pak Mantri Ade ke rumah untuk diinfus. Pas kata Pak Mantri Ade kan nanya, ini Bu katanya kenapa? Saya bilang tadinya mah udah boleh periksa ke ini di bidan. Awalnya muntah, sekarang muntahnya udah sembuh.
efeknya ngantuk. Di ini deh Pak, saya bilang diinfus, kalau diinfus mah kali aja agak segeran gitu ya. Kata Pak Mantrinya, katanya kalau untuk si Dede kan katanya ininya di kepala. Kalau untuk di kepala kemungkinan Berarti kepalanya terbentur. ada yang pembuluh darah yang pecah, katanya iya. Saya nggak sanggup, lebih baik katanya bawa ke rumah Karena sakit benturan aja. kepala itu rata-rata muntah. Suruh dibawa ke rumah sakit aja di-scan, tapi cepet-cepet ya katanya, jangan tunggu lama, soalnya nanti kalau ininya udah menjalar katanya ini ke mata. Oh, saya bilang pantas aja. Kalau setiap abis muntah-muntah tuh ya jalan Ngantuk. pengen pipis, dia jalan udah kayak gini tuh Pak, pun udah kayak kebalik gitu. Karena tahunya cuman ya sakit akhirnya biasa. setelah itu oleh Pak Mantri direkomendasikan. Iya, suruh ke rumah sakit. Dibawalah ke rumah sakit. Waktu itu juga. Enggak, udah manggil Pak Mantri malam Rebo, dibawa ke rumah sakit malam Kamis. Waduh. Ngurus itunya dulu sih, ininya kan nggak punya ini. Ngurus apa? Surat keterangan apa sih ya? Ngurus itunya. Yang nggak punya kakak siapa? Bapak punya KTP nggak? Punya. Terus anaknya nggak dimasukin kakak bapak? Belum bikin. Belum bikin. Karena biasanya mengabaikan lah, biaran aja lah. Kembalilah ke gampang. Nah kemudian masuk rumah sakitnya harus punya apa? Harus administrasinya lama. Punya apa? Enggak, ada yang ngurus-ngurus sih. Ada yang Keterangan. surat Pakai SKTM. SKTM. bikin surat SKTM dulu sih paginya tuh, sore udah jadi terus langsung berangkat. Jadi orang sakit harus nunggu SKTM. Ya bikin dulu sih. Ya artinya kan orang sakit harus nunggu SKTM. Padahal bawa aja ke rumah sakit. SKTM belakangan. Kan ada rumah sakit pemerintah di Subang. Pak Lurahna kumaha? Lurahnya Kak, terkait dengan itu. Enggak, ini mah proses ya. Ini kan harus segera ke depan dibenerin ya Pak. Ya, siap. Kasus ini kan terlalu banyak. Yang terjadi bukan hanya di Subang, mungkin di berbagai daerah. Ini kan kalau warga sakit, orang miskin, BPJS-nya yang dijamin pemerintahnya tidak punya. Terus kemudian orang sakit darurat. Kenapa nggak Pak Lurah ngambil? Tahu nggak Pak Lurah kasus ini? Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu. Tahunya kapan? Tahunya setelah ada di rumah sakit. Saya juga langsung. Oh, itu harusnya kan ya. Ibu kenapa nggak lapor ke kepala desa? Saya panik Pak, Oh, ngeliat panik. ini apa sih ya, ini kan biarpun bapaknya juga kan jarang nemenin gitu. Cuman Ya saya ini kan doang. terlambat akibat keterlambatan keterlambatan Karena penanganan. kalau ini mah harus cepat, begitu bentur kan harus cepat harusnya. Iya, kalau si adenya ngomong apa cerita sama saya juga Ya nggak karena mau. ibunya dikira-kira kan. Ya artinya ibu mah dikira-kira sakit kepala biasa kan gitu Iya, loh. karena dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Iya. Rumah sakit mana? Di CRM. CRM. Terus di CRM dirawat berapa hari? Kata dokter CRM-nya apa? Kata dokter di CRM-nya memangnya benar ada pembuluh darah yang pecah. Ada benturan di kepala. Iya. Nah terus kemudian akhirnya tidak bisa ditolong. Meninggalnya hari apa? Berarti masuk rumah sakit Rebo. Malam Kamis. Ya Rebo namanya. Rebo malam Kamis. Berarti meninggal hari Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu meninggal. Nah setelah meninggal itu ibu dapat informasi apa? Dari Ya artinya kan anak ibu meninggal nih. Kemudian kata dokter ada benturan di kepala. Ibu terus akhirnya nyari tahu nggak penyebab benturan? Sudah dulu terjadi ada benturan. Ha-ha. ya anu sih lurus apa sih? Anu sih. Semacam ada informasi. Ada informasi nggak anak ibu itu benturan kepalanya penyebabnya jatuh dari sepeda, ya kan? Jatuh lagi lari, Atau ada yang benturin, ada yang atau mukul. atau ada yang mukul. Dapat informasi nggak? Enggak. Nggak dapat. Terus kemudian dapat informasi bahwa anak ibu meninggal karena taruhlah bahasa kasarnya bukan dibully ya, dianiaya kalau ini. Kalau istilahnya bully. Hah? Perundungan. Dia mengalami perundungan, bully, perundungan. Dari mana dapat informasi? Dari teman-teman sekolahnya. Setelah meninggal.
Iya, Anaknya juga tadinya cerita. mah kan nggak ada Nah, yang ceritanya di mana? Pas Ada habis cerita. cerita Kak, pas habis diperiksa sama mantri tuh ditanyain sama saya. Oh. Tanyain, Terus mau Jang, kenapa? Yang sakit apanya? Kepalanya ya, emang diapain? Dipukulin, terus diapain lagi? Dijedotin ke tembok 5 kali. Tanya lagi, siapa aja? Nggak jawab. Nggak jawab. Cuma, udah ah, ngantuk, mau tidur. Udah, Si pelakunya itu sih kebanyakan. banyak. Iya bareng-bareng kayaknya. Ini itu di sekolahnya perilakunya gimana? Ngejeger, suka malakin temennya. Kok nggak ketahuan sama gurunya perilaku itu? Karena ada yang ngancem, Pak. Hah? Ada yang ngancem. Yang ngancemnya siapa? Ya itu si pelaku itu. Itu kan masih anak kecil kan? Ngancem. Temen-temennya tuh diancemin, bilang itu. Bukan, maksud saya kan ada perilaku siswa nih di sekolah nih, nakalnya berlebihan. Gurunya tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Nah ini problem guru di sini, problemnya di sini nih kan. Kalau ada nakal seperti ini ditindak orang tuanya ngamuk, Ya, biasanya ya kan? banyak yang seperti itu. Kan seperti ini kan guru nih sekarang tuh dilema ngadepin anak nakal itu. Kalau ditindak orang tuanya ngamuk, ngancam, kriminalisasi, ya kayak gini akibatnya. Nah kemudian ceritalah itu. Setelah pemantri pulang, Bapak akhirnya tahu pelakunya ini. Terus kemudian anak bapak akhirnya tidak tertolong di rumah sakit. besoknya dibawa ke rumah sakit. Ya, oke, bapak akhirnya kan tidak tertolong di rumah sakit. Nah kemudian tindakan bapak apa terhadap ketiga orang ini berikutnya? Ya, Bukan waktu itu, bapak lapor nggak ke gurunya? lapor. Saya sering lapor. Oh, ibu lapor. si kakak yang lapor. Ada kan kebetulan gurunya itu kan jualan sayur. Terus si kakak teh gak sambil beli sayur sambil ngelapor, Pak izin katanya si Albi ini nggak sekolah, kenapa sakit katanya. Bahkan sekarang aja mau dibawa katanya ke rumah sakit. Kenapa katanya nggak ini dari kemarin-kemarin? Ya habis lupa Pak, sibuk. Terus? Ya udah gitu, ya udah sampai di rumah sakit berapa malam juga itu guru tuh nggak ada apa sih, kayak nggak ngerespon Pak. Nggak ada yang nengok. Iya, nggak ada Wali itikat kelasnya. baik, nggak ada itikat baik. Nggak, bukan baik dulu. lah. Kalau itikat baik kan bukan pelaku, bukan guru. Pelaku kan siswa. Kalau itikat baik mah orang tuanya. Itu baru itikat baik kan kita ngomong. Artinya bahwa guru tidak merespon adanya peristiwa anak muridnya dirawat di rumah sakit. Gitu loh, Bu. Jadi jangan dulu langsung guru yang salah dulu. Kan dianiayanya bukan oleh guru, oleh siswa. Cuman gurunya lalai membiarkan siswa berperilaku seperti ini tanpa ketahuan oleh guru. Soalnya ada temennya Albi juga sih yang ini yang suka ngelapor, Papa katanya itu ada yang berantem. Terus? Udah katanya biarin aja, suruh bubarin aja sendiri kayak gitu ngomongnya Pak. Karena mungkin dianggap berantem biasa mungkin. Iya modelannya. Nah kemudian ibu akhirnya akhirnya lapor ke polisi nggak? Iya. Siapa yang lapor ke polisi? Saya. Ibu lapor ke polisi, ke polsek, Polres. ke Polres. Akhirnya dari PPA turun Iya. ke sekolah. Akhirnya diidentifikasi. Mengakui nggak anak-anak itu akhirnya? Enggak. Sampai sekarang? Kalau yang dua mah kayaknya udah pasrah. Cuman yang satu ini yang ketua gengnya tuh, Oh, dia ketua masih geng. kekeh terus. Kekeh apa? Dia kekeh nggak bersalah terus. Kan saksinya ada. Iya, tapi orang tuanya juga sama kekeh. Kalau anak saya tuh katanya nggak bersalah. Nah itu melindungi. Nanti makin besar makin berbahaya. Kalau memang dia pelaku, ini nggak boleh. Yang jegernya ini kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah sekarang kondisi mereka itu di mana? Sekarang mereka masih sekolah? Masih. Masih. Soalnya ibu-ibu tetangga di rumah aja udah resah. Soalnya dia masih bisa keluyuran di sekolah. Nggak ada tindak lanjut. Misalnya anak itu ini dulu nanti dibina khusus di sekolah tertentu. Ya saya sih pengennya begitu Pak. Kemarin kan hari apa saya kan diundang ke Ya karena ini bahaya. ke Polres. Saya bilang, Bu, sama Ibu Nenden ini anak ini kapan mau di ininya? Nggak bisa seininya, kita harus ada panggilan dulu, harus ada sidang apa katanya. Ya enggak. Artinya gini loh. Aspek prosedural formal hukum boleh begitu. Itu kan prosedural formal hukum.
gitu kan. Ini kan prosedural formal hukum, ya kan, harus ada pembuktian nanti di pengadilan siapa bersalah. Itu kan undang-undangnya Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan. Kemudian juga KUH pidananya KUH pidana anak. Oke. Tetapi prosedur sekolah dalam menjaga ketentraman sekolah, bersikap terhadap anak-anaknya, sekolahnya ada tindakan nggak? Bukan hanya sekedar kepala sekolahnya yang dicopot, kepala dinas pendidikannya ngambil tindakan nggak? Ini tindakan untuk melindungi siswa yang di sekolah itu, tindakan terukur dari dinas pendidikan apa? Nggak ada. Jadi ketiga anak itu masih sekolah, masih keluyuran biasa. Orang tuanya tidak datang ke ibu untuk minta maaf, membantu biaya pengobatan, memberikan uang duka. Itu makanya Pak, yang saya ini ya sekarang saya udah kehilangan nyawa anak saya, sedangkan saya masih bisa ngelihat dia tuh keluyuran pulang balik, sedangkan rumah saya sama rumah dia itu berdekatan loh Pak. Itu yang saya nggak terima. Saya pengennya tuh dia diusir, nggak boleh tinggal di situ. Bila perlu dari provinsi ini dia, saya nggak mau ngeliat dia gitu Pak. Ya kalau saya sih belum ya Bu ya, baru kepilih. Tapi saya sebagai pribadi, orang yang selalu bela, ini harus ada tindakan dinas pendidikannya. Supaya ada pembiaran seperti ini, harusnya ada tindakan, bukan hanya sekedar ini copot diumumin di media, bukan itu. Tindakan-tindak lainnya harus dilakukan. Ini tugas kita pengayuh masyarakat. Dinas pendidikan nggak datang Ibu, kepala dinas? Ada nggak? Ada sih datang. Terus? Kan ada tindakan apa? Kalau kepolisian ini sudah bisa menyimpulkan nggak pelakunya? Ya itu yang 3 itu memang Sudah disimpulkan? Iya. Gimana ini kan kematian, nggak main-main loh ini nyawa ini. Dikira oleh saya setelah kepala sekolahnya kan ada berita tuh dicopot. Setelah itu dikira ada penanganan terhadap pelaku. Enggak. Ya buktinya si ini masih bisa sekolah, masih bisa keliaran. Masih sekolah biasa. Iya. Itu kan memberikan trauma pada ibu. Minimal ada tindakan, walaupun memang tindakan terukur karena itu kan anak di bawah umur. Tapi kan walaupun anak di bawah umur kan ini prosesnya pidana yang berakibat menghilangkan orang lain. Kan harus ada tindakannya. Gitu loh. Katanya cuma di BAP Kang Reg. Ya bukan hanya sekedar kepala sekolahnya yang dicopot. Saya juga aneh, kepala sekolahnya dicopot gitu loh. Ya oke, dikira oleh saya dibully oleh guru. Ya itu dibully oleh siswa. Kan harusnya bukan sampai pencapaian kepala sekolah, penanganan trauma psikologis terhadap keluarganya dan kemudian agar ini tidak menjalar dan tidak menjadi contoh buruk bagi dunia pendidikan Indonesia, sehingga anak-anak di tempat lain itu nanti bisa melakukan hal yang sama. Ya. Karena tidak ada tindakan yang jelas dan terukur. Ya oke, urusan pidananya ini di jalan, tapi aspek psikologi sosiologinya tetap harus dilakukan oleh pejabat daerah. Ini kok gini banget sih ngurus negara ini. Ya udah, nanti saya mau datangin sekolahnya. Saya mau datangin dinas pendidikan. Apa tindakannya? Kok adem aja ini nyawa orang. Coba, saya tuh sedih loh kalau anak kita digituin sama orang. Kamu mau nggak? Jadi jangan hanya karena anak rakyat biasa terus para pejabatnya biasa saja sikapnya. Kalau anak kita, anak kepala dinas pendidikan yang kena, anak kepala bidang yang kena, kepala seksinya kena, mana dianiaya loh, orang meninggal. Nah itu sedih loh. Ini anak-anak loh. Jadi belum ada tindakan. Iya Pak, makanya saya nggak kurang ini gitu ya. Padahal makanya ini sampai udah mau 7 hari ya. Hari ini kan 7 hari. Di rumah sakit 5 hari, 12 hari. Anak itu masih bisa bebas gitu, keluyuran. Nanti udah tayangan ini ribut pasti baru. Sedangkan rumah saya sama rumah itu kan berdekatan. Kalau saya lihat orang tuanya lewat, anaknya lewat, hati saya tuh ya apa sih, sakit. Jangankan ibu, saya aja emosi. Anak kecil kalau saya tuh. Anak-anak. Kan tugas negara memberikan perlindungan pada anak, melindungi yang lain, tapi kan tidak boleh ngorbanin yang lain.
Jangan melindungi yang nakal, mengorbankan yang baik. Nggak boleh negara. Ini kan sama dengan melindungi yang nakal, mengorbankan yang baik. Yang nakalnya merdeka, yang baiknya meninggal. Anak itu nontonnya apa sih? Kok bisa sadis begitu? Ya nggak tahu. Sudah pegang HP belum? Ya udah, orang udah gede ya orang kelas Usianya mau bisa SMP kan? 12 tahun. 12. Kenapa tidak naik kelas tadinya? Katanya tidak naik kelas ya? Kurang tahu. Tapi kata Ibu Nenden di Kapolres, anak ini belum umurnya belum genap 12 tahun, makanya nggak bisa ini secara pidana proses. Iya bener Bu, saya ngerti, aturan hukum ngerti ya kan, belum bisa diproses secara pidana. Tetapi tindakan psikologi, sosiologi, tindakan administrasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan. Ngerti nggak Bu? Iya kan Bu? Ya kalau dipidana iya nggak boleh misalnya karena di bawah 12 tahun. Tapi kan tindakan yang nyata dari negara untuk melindungi yang lain dan tidak melakukan pembiaran agar dia tidak melakukan peristiwa serupa pada yang lain kan harus dilakukan. Anak ini harus dibawa bimbingan khusus, nggak bisa lagi bareng sama yang lain. Nanti anak-anak di bawah 12 tahun ngebunuh semuanya. Nanti yang di 11 tahun ngebunuh gimana? Saya bilang kan nggak boleh, harus ada, berarti anak ini nggak bisa lagi melanjutkan bersekolah di sini karena sudah sejak kecil sudah jadi preman, udah gede makin kokoh. Harus dicari solusi agar anak ini mendapat pembinaan khusus di tempat yang lain, dan itu tugas orang tua dan tugas negara jangan melakukan pembiaran. Anaknya masih di bawah pengampuan orang tuanya, ada walinya, maka walinya bertanggung jawab terhadap tindakan anaknya. Kan ada wali kelas, ada wali orang tua, ada orang tua dan wali kan untuk dibawa anak-anak di bawah umur. Ya kan gitu, bahaya loh Bu. Ya kan nanti kalau besok lagi ada jedot lagi di SD lain, 11 tahun masih sekolah, kan bahaya. Kan kita nggak boleh ada pembiaran. Kan hanya tidak cukup itu, ini bukan hanya yang dipecat yang kepala sekolah. Gimana? Pembulian di sekolah itu memang yang bertanggung jawab sekolah, tapi pihak pembulinya harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Itu loh, orang tuanya harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini cara yang benar. Negara hadir, mengundang mereka untuk bicara, menyelesaikan. Begitu tugas pemimpin. Itulah kenyataan tuh, rakyat kita tuh begini, nggak ada yang ngurus. Ya udah Bu, saya jujur aja agak emosi. Karena apa? Anak kecil. Saya tuh anak yang sayang banget. Dan masyarakat kita faktanya seperti ini, orang-orang kecil tuh susah banget. Itulah diperlukan para pemimpin yang mampu menyelesaikan problem sampai tuntas, bukan hanya sampai persoalan administratif kepala sekolahnya diberhentikan. Ya bukan hanya itu, masalahnya selesaikan. Ini kan nggak selesai, sudah diberhentikan, nggak ada tindak lanjut. Kalau saya kan belum punya kewenangan apapun, tapi kan kalau nggak jalan saya turun sendiri. Ibu nanti sebagai orang tua besok saya kirim pengacara ya, pengacaranya saya yang bayar. Kan saya pinggir pengacara untuk mendampingi ibu dan keluarga untuk melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hak-hak anak ibu yang sudah meninggal, ya, hak pelindungan dan sejenisnya, hak pelindungan hukum, kemudian hak ibu juga agar terbebas dari traumatik. Nanti saya meminta pengacara dampingin ibu, nanti suruh ke sana pengacara, ya. Nah saya kirim biar perlu 20 pengacara sekalian, ya. Karena ini peristiwa penting, ini bukan peristiwa sepele. Ini saya nitip 15 juta buat ibu. Permohon. Sudah masalahnya selesai dan uang itu karena untuk ganti ibu biaya rumah sakit segala macam. Tapi yang paling penting adalah peristiwa ini nggak boleh terulang lagi dan harus ada langkah-langkah tegas terhadap anak dan orang tuanya, ya, karena ini peristiwa menghilangkan nyawa orang lain. Udah, kita kehilangan seseorang yang
ibu sayang. Saya ngubungin pengacara, Pak Jutek, nanti ini dikoordinasikan para pengacara, ya kan? Kemudian ibu keluarganya ngasih kuasa hukum ke bapak untuk ambil tindakan-tindakan hukum, ya, ya. Bapak punya waktu kapan? Ya udah nanti kita mampir ke situ, ya, aman. Besok siapa yang mau ke sini kurang lebih jam 11 deh ke rumah Lembur Pakuan. Oke ya, siap. Makasih. Siap, di rumah saya aja, siap. Ya Bu, besok Ibu jam 11 kesini lagi bikin kuasa hukum. Nanti kuasa hukum yang ngurus. Ya. Ya, Bu. Sok. Oke guys, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya.